Menu ini adalah makanan yang kami makan bertiga. Okay. Gua, bapak gua, ibu gua. Dulu makan KFC itu sebuah kemewahan buat kami. Jadi gua bisa setiap gua ngeliat logo KFC dengan atau tanpa Colonel Sanders, gua ngerasa oh ya hidup tuh berubah. Dan kalau gua lagi sedih setiap gua ngeliat KFC, gua cuma bisa bilang oh ya harus move on, kita harus maju terus. It's a luxury. Luxury dulu dan Untuk sekarang gua bisa KFC bertiga. Iya dan sekarang gua bisa makan kapanpun gua mau. Bahkan dari paling restoran gua tinggal ngesot. Iya kan? Ikan tuh kan cetakannya bulat-bulat gitu ya. Ketika dia congkel itu dia nggak pecah, sekali dia akan ulang, 2 kali dia akan ulang, 3 kali tetap nggak pecah. Berarti adonannya nggak bener, tumplek sama dia semua satu adonan itu. Yang bikin kenangan itu kalau dia udah bikin bika, semua pada ketakutan. Istilahnya kalau dia lagi bikin ini bukan sesuatu yang asik, bikin kue enggak. Masalah. Itu ngomel nih kalau gagal ya. Gue berjanji sama diri gue suatu saat gue akan pantas mendapatkan Hawk Band yang teriyaki beef yang teriyaki paling beef premium. yang paling premium set. Wow. Ternyata ada memori masuk. Hari Minggu pagi ibu gue tuh mesti pergi. Sekalinya dia masak adalah beef teriyaki. Ibu gue bisa masak. Itu. Tapi bukan beli ya. Enggak. Ibu gue masak. Masak itu di dapur Hawk Band. Panasin. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today and welcome ke episode pertama nih dari The Taste of Life. Jadi ini sedikit beda dari program kita podcast seperti biasa. Taste of Life itu kita minta tamu kita itu untuk cerita makanan-makanan yang berarti buat mereka di sepanjang karir dan juga journey mereka. Dan mau gak mau kita harus sediakan seribet apapun either kita masak atau beli. Lalu kita minta guys kita bercerita kepada kalian semua kenapa makanan itu sangat berarti buat dia. Nah tamu kita kali ini itu ada Danang yang mungkin kalian sering lihat di TV atau di internet dan dulu penyiar radio yang gue dengerin dari gue SMA. Dan juga ada Om Well, head chef dari restoran mereka, Paling Restoran. So, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe to the channel Regency Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now, please welcome Danang dan Om Well. And this is the Taste of Life. Enjoy the show. Oke, halo guys. Hello Ray Johnson. Deg-degan banget Om Well. Om Well nih podcast perdananya. Apalagi sama Ray Johnson kan. Aduh, selamat datang Om. Terima kasih. Danang, terima kasih banyak udah mampir di sini. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik Om? dan sehat. Baik dan sehat. Bagaimana bisnis Paling Restoran? Rame? Sampai hari ini sih puji Tuhan masih berjalan dengan baik. Oke. Google-nya masih 5.0 jadi Serius? iya. Wow. Jadi tolong nge-reviewnya jangan asal-asalan. Dapat 5.0 tuh susah. Jadi Susah jangan turun-turunnya jadi 4,7 ya. Terus kalau ada satu aja yang rese, Itu saya delete. hah? Itu saya delete. Oke. Emang bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue pengen tahu caranya. Nggak kalau tidak bisa. Oke. Jadi mereka adalah apa? Founder dari Paling Restoran, guys. Head chef. Ya. Yes. Dan role lu apa Nang? Saya ponakan aja sih. Ponakan, makan, nyicip. Kalau Om Well ngebangun semuanya dari nol. Yes. Mm-mm. Proses berapa lama Om buat bikin Paling Restoran? Kalau bicara paling sebenarnya sih kita nggak ada planning mau bikin restoran itu. Wah kita bikin restoran tuh nggak ada. Oke. Jadi pada saat itu kebetulan aja kita diketemukan sama seseorang yang ada di, aku kan bikin kuah-kuah juga tuh yang di Melawai. Nah di kuah-kuah itu pas siang-siang bolong gitu ada orang, aku tawarin makan, dia cuma di luar jalan-jalan. Yuk makan, silakan mampir. Enggak, saya udah makan. Oh, terus aku perkenalkan bahwa kebetulan aku yang masak. Yuk cobain makanan aku. Oh kamu yang masak? Ya udah. Dia cobain, tapi aku nggak makan karena aku udah kenyang. Jadi aku bungkus aja ya. Oke. Dari situ
dia duduk ditangkap sama Partnernya Om Well. partner aku namanya Om Leo, ngobrol jauh, akhirnya ditawarin lah tempat di Paling itu. Oke. Waktunya cepet banget dan nggak ada planning sama sekali, kita lihat-lihat gimana. Oke, nanti kita ngobrol sama Genus sama Danang. Kalau mereka juga oke, yuk kita coba. Oke. Sesimpel itu udah. Terus kenapa lo okein? Gue percaya sama produknya Pak. Oke. Kenal udah lama. Kenal itu di tempat olahraga. Oh sama Genus berarti Sama ceritanya. ketemunya. Kan Genus ceritanya dia mukanya sombong. Nah, kalau dia Atau rendah apa? hati lain. Kalau dia rendah hati. Dia datang nyalamin aku. Padahal awalnya agak aneh Ngapain juga. di gym nyalam-nyalamin orang? Gue Sebenarnya aneh juga, datang dia kan telat. Biar nggak telat ya. Apa program ini trainer kayak sekarang sama aja gitu? telat nih. Ya kan? Gua itu emang kebiasaan. Jadi ada seorang mentor yang bilang nggak ada salahnya untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi ya udah gue salaman aja. Oke. Gitu terus ya udah gue salaman, udah gitu ya udah tapi nggak ngobrol. Terus ya udah dari situ dekat, gangguin Om Well sering, Main tiba-tiba ke Om Well, tokonya gitu. iya Om Well sering masakin, tiba-tiba nih lagi kami misalnya lagi olahraga, coachnya tiba-tiba disuapin tomat gitu. Kayak lebih aneh dia sebenarnya. Kalau gua kan cuma datang nyalamin orang, kenalan. Ini lagi olahraga nih kayak bayangin misalnya lagi, tomat gitu. Bakso goreng. Ntar dulu kali. Mentang-mentang dia udah selesai gitu kan. Jadi kayak emang selalu gitu dan emang Om Well take care teman-temannya waktu di sana terus ya udah. Waktu itu diajaklah ke Kuah-Kuah di Melawai, gimana menurut kalian gitu. Wah enak. Mau nggak bantuin untuk ngurusin misalnya sosial medianya apapun yang mereka nggak bisa tangani. Oke. Habis itu ya udah di situ gua sama Genus berperan. Kalau konsep dari Paling Restoran kan emang mengingatkan sama rumah. Iya. Iya. Itu aja udah kayak masuk ke rumah orang kaya Iya. zaman 90-an kalau nonton sinetron juga Betul. begitu. Tujuannya gitu. Iya kan? Konsep itu lahir dari mana? Konsep itu gue sama Genus bicarakan di Union PS. Detil banget ya gue ya. Jadi Union PS tolong Banyak yang meeting di sana. tolong support Jansen, Wih. Ray Jansen. Jadi gue ngobrol di sana waktu itu mau bawa konsepnya Kuah-Kuah. Oke. Cuma ya ada adjustment di mana tempatnya dan lain-lain. Terus dipikir ya udah deh kita coba ajuin konsep di mana semua orang kan berusaha muda hari ini. Iya. Nah ada market yang terlupakan akhirnya. Market yang terlupakan itulah yang gua ngerasa ini adalah bentuk balas budi untuk siapapun mereka yang sudah melewati hari-harinya lebih dahulu daripada kita. Daripada gue terutama, daripada lu, daripada Genus gitu. Ya orang tua kita dan orang tua kita yang lain kan kayak udah kayak orang tua. Nah jadi ya udah itu dibuat, disetujui, terjadilah itu. Dan kenapa konsepnya tahun 2000 tahun 90-an tengah ke akhir ya karena ya memang itu kan yang ditangkep sama memori orang soal rumah di televisi. Iya. Gitu. Jadi ya udah kita ambil yang deket aja. Terus jadi gimana jadiin satu menu? Pasti kan semua orang mau, kalau gue dulu di rumah masaknya ini, gitu kan Om. Oh mungkin si Genus bilang A, Danang bilang B gitu. Di rumah gue adanya ini lagi gitu. Nyocokinnya gimana dalam sebuah makanan? Kebetulan banget mereka semua karena apa ya cocok sama makanan aku yang pertama. Terus diserahin aja gitu aja. Oh konsepnya begini nih gitu. Konsepnya begini terus makannya aku buatkan. A B C D E F G dari dessertnya apa ini aku ajuin kok ya oke aja ya udah jalan gitu. Nggak tahu tuh aku ngerasa bahwa Paling Restoran tuh singkat. Jalannya singkat aja. Bukan sesuatu yang di planning banget untuk ayo ntar bikin ini. Untuk menentukan apa yang diutamakan kalau di resto kan biasanya kan diutamakan satu menu jagoannya itu belum ada sama sekali. Belum, market yang menentukan. Kalau menurut saya sih yang paling jagoannya chicken wings ya, enak banget chicken wingnya. Itu Sangat enak. tetangga kami di bawah ada sebuah bengkel otomotif
Lux gitulah. Dia hobinya datang ke situ menunya selalu sama sayap. Si Iya. paling sayap ayam itu. Iya, enak banget itu. Terima kasih Kak Kare. Iya. Yes, nih sekarang kita mau masuk ke segmen kita nih karena pas kebetulan kalian berdua punya restoran yang emang pengen makanannya tuh punya cerita di belakangnya, mengingatkan sama masa lalu. Nah di Regency Radio Podcast ini punya segmen baru yang kita namain Taste of Life. Taste of life. Harus ada bumper-bumpernya gitu kayak Tonight Show dong. Yoi, karena kita percaya setiap makanan itu pasti punya cerita di belakangnya. Jadi kita udah nanya guest kita nih Om Well dan Danang kali ini untuk bawa beberapa makanan yang paling berarti di sepanjang perjalanannya. Yang pertama ini makanannya siapa nih? Ini ada KFC, crispy, dada, paha. Paha atas paha bawah. Makanan lu berarti? Gue. Yoi. Kenapa? Apa cerita di balik ini? Nah? Setiap gua habis selesai pentas atau premier, istri gua, ibu gua itu pasti bawain gua KFC. Oke, jadi ini zaman dulu dong bro? Enggak, masih kayak Sampai kemarin sekarang? kayak kemarin habis premier, istri gua masih bawain KFC. Jadi KFC itu menu ini adalah makanan yang kami makan bertiga. Oke. Gua, bapak gua, ibu gua. Oke. Nah, dulu makan KFC itu sebuah kemewahan buat kami. Jadi gua bisa setiap gua ngeliat logo KFC dengan atau tanpa Colonel Sanders, gua ngerasa oh ya hidup tuh berubah. Dan kalau gua lagi sedih, setiap gua ngeliat KFC, gue cuma bisa bilang, oh ya harus move on, kita harus maju terus. Dulu gua It's a luxury. luxury dulu dan Untuk sekarang gue makan bisa KFC bertiga. Iya dan sekarang gue bisa makan kapanpun gue mau. Bahkan dari paling restoran gue tinggal ngesot. Iya kan, gue tinggal ngesot sampai ke tetangga gue sebelah. Kue itu Tata Kekeri loh. jadi iya bener kalau kepleset kan ke Tata Kekeri, kalau jalan baru ke KFC Gunawarman. Jadi makanan inilah yang kami makan bertiga dulu kalau ibu gue gajian tiap bulan. Wow. Jadi setiap bulan tuh gue menantikan makan KFC. Dan bahkan ada beberapa momen gue memang pergi sama ibu gue untuk makan KFC berdua gitu. Dan emang KFC gue bahkan mengetahui ada beberapa perubahan di rasanya, tapi ya tetap enak dan tetap nostalgic buat gue. Iya, buat yang langganan KFC katanya banyak yang bilang begitu sih. Iya, tapi ya bukannya jadi nggak enak. Ya beda aja. berbeda kan bukan berarti nggak enak kan. Nah tapi yang jelas yang memorinya itu yang buat gue tuh berharga banget buat KFC. Jadi terima kasih Awe. Terima kasih KFC. Tapi berarti ini kuncian lu, orderan lu begini ya Mas? Ini selalu. Crispy berarti. Kalau gua original soalnya. Iya, gua Kita juga original. Original sayap. original Iya, saya. Gua dada. Nah, gua crispy. Nah, ini adalah alasannya kenapa dada ibu gua nggak suka dada. Oke. Menurut gua tuh ikut ibu gua kan. Jadi dia tuh nggak suka dada, dia itu nggak suka sayap ayam karena menurut dia rugi. Oh. Kecil soalnya dibandingkan drumstick gitu kayak. Betul. Iya, jadi kayak ya udah. Karena kan satunya paha Harus Iya, paha bawah atau enggak sayap kan? Iya, dulu tuh nggak ada tuh namanya super besar apa segala macam. Lu tahu nggak? Gua tuh saking segitunya sama KFC dari dulu tuh gue pengen ultah di Chucky. Nggak bisa karena ya dana dan lain-lain. Iya. Akhirnya terwujud di ulang tahun temen gua, partner gua lah. Jadi kami setahun itu dikumpulin di akhir tahun untuk merayakan ulang tahun bersama-sama dari Januari sampai November di Chucky KFC. Jadi tua-tua umur 26 tahun makan di Chucky, terus gue kayak akhirnya sampai akhirnya sampai, maksud gue itu ya lu mau seberapa pun lu menginginkan sesuatu, kalau misalnya Tuhan bilang belum gitu. Jadi kayak ya udah. Setuju. Ya Tuhan yang punya waktu yang punya sore dan juga Yonatan. masuk. Jadi jangan lupa nonton Ghost in the Shell. Nah, jadi ya itu Tuhan selalu on time menurut gua. Gitu. Oke. Ya silahkan dimakan lagi dan diingat-ingat. Makasih ya guys. Ini gue loh menitiskan air seni loh gue.
Pipis. Di masa itu, Sorry. berarti lu lagi mulai karir lu berarti? Yang kapan? Oh enggak, gue masih kecil. Lu masih kecil? Gue masih kecil. Sampai sekarang rutinitas itu berarti? Yang dibeliin KFC sekarang? Iya, dan bahkan kalau misalnya nih, istri gue mau ke Jepang kemarin. Dia ke Jepang cukup lama. Nah sebelum ke Jepang yang dia tanya adalah, kita mau makan KFC berdua nggak? Gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, dia tahu betapa spesialnya KFC, walaupun ini sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan ya, karena KFC nggak nganggap gue spesial. Selavi lah, biasa lah itu. Kenapa berharap? Oh iya. Kenapa berharap di endorse ya Om? Tapi apakah lu punya mindset di mana, oh berarti sekarang gue udah make it gitu? Make it tuh nggak, gue tuh begitu make it itu pas gue mati sih. Gue sekarang ya masih jalan terus aja sih. Tapi yang jelas yang gue sadarin itu tadi, hidup tuh berubah dan gue harus ya berusaha untuk naik terus. Gitu. Mantap. Mancing mania. Mancing mania mantap. Iya. Nyambung. Oke, makanan yang kedua ini ada sop merah. Aha, Nah, sop merah ini makanan Omel nih. betul. Yes, ini sop merah. Uniknya gue juga punya cerita lagi soal sop merah. Kalau gue jadi guestnya, gue juga akan minta sop merah. Fine. Omel dulu dong. Enggak, kita akan izin Om. Gimana cerita lo tentang sop merah? Cerita gue tentang sop merah. Cerita gue pasti banyak, kalau anak-anak Chinese Indonesian seumuran itu pasti banyak cerita soal sop merah ini, karena sop merah ini pertama bokap nyokap gue selalu kerja tiap hari. Gue tinggal sama oma gue sibuk karena punya catering. Gue biasa main di dapurnya. Untuk supaya cepat makanan buat cucu-cucunya yang cemplang-cemplung aja, itu sop merah, sosis, wortel, pakai bawang bombay. Betul. Gitu kan. Sebenarnya tuh ingredient dari sop merah tuh banyak banget. Jadi kita mesti bikin bakso udang. Bakso udang tuh harus dibikin segede-gede gini, kecil-kecil gitu. Harus bulatannya harus sama. Terus ada lidah asap. Ada lidah asap tuh. Adanya cuma di Jawa Timur sih. Lidah asap. Lidah asap tuh potong dadu kecil-kecil gitu. Itu bikin kuahnya bener-bener labih. Nendang. Ayamnya harus kampung. Zaman dulu. Terus kuahnya itu bener-bener dari rebusan tulang ayam yang banyak gitu. Jadi kita ngebrutnya itu bener-bener nendang gitu. Tomatnya juga harus tomat asli. Kita rebus, kita blender, kita saring. Makanya udah nggak ada lagi makanan kayak gitu karena mahal Om kalau mau bikin. Betul. Nah buat aku ini sop merah itu kalau waktu kecil itu aku bisa dapetin kalau lagi ada yang ulang tahun. Oke. Ada yang lagi pesta. Wah pasti ada ini. Jadi kita benar-benar sama ngarepin banget. Dan aku berusaha untuk nginget gimana sop merah itu kayak apa sih di lidah. Nah itu ketemu inilah. Harus coba. Oke. Iya kan, sama gitu rasanya, mirip banget. Beneran? Sama tuh penting banget sih. Karena waktu mengingatkan banget. Nah, gitu. mengingatkan tuh penting banget sih. Karena waktu kemarin kolaborasi kami dengan Yudo Bungkus Network. Ya. Yudo tuh udah lama juga nggak makan semur lidah. Terus dia makan Omel punya. Dia bener-bener yang menangis. Diem mau nangis terus kayak ini dulu tuh kayak gini gitu. Nah itu tuh penting banget tuh. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Gua ke flashback, gua lagi di dapur, oma gua lagi masak, sibuk. Disuruh makan kan, mejanya di dapur gitu. Ayo. Nasi putih. Nasi putih udah ini. pasti. Nah enak lagi kalau pakai sambal korek. Saya nggak makan pedas lagi. Saya nggak bisa makan pedas dari dulu karena suka dicabein mulutnya kecil. Trauma. Ini tapi sambal koreknya korek ini ya, korek tokai ya, yang korek gas ya. Terima kasih Om. Ini harus ada di menu Om. Ya kolaborasi aja lah. Kalau sop merah bersama gue nyobain ya. Ya harus tuh. Sop merah bersama Ray Jensen.
Enak om beneran. Tomatnya Terima banyak banget. Ini pasti banyak. Hmm. Nggak tahu ini kalau dijual masuk gak costingnya. Makanya itu agak mahal. Makanya so mahal. Karena zaman dulu oma saya aja tuh nggak mau kalau bukan ayam kampung nggak mau pakai dia. Betul. Kayak idealis dulu orang zaman dulu tuh ya. Rasanya Yang penting beda. rasa, Dari hasil akhirnya tuh beda banget. Yoi. Idealis itu yang masih dipertahankan sama Om Well sekarang Kakak Ray. Dan itu bagus banget om, harus. Dan waktu itu kami sempat ada 2 hari tidak jualan menu kami iga cabai hijau karena Om Well nggak nemu iga yang dia mau. Mendingan gak usah jualan kata. Ya udah mau gimana? Idealnya begitu om. Tapi kalau mayoritas owner dan investor nggak ngeiyain kalau chefnya begitu. Tapi Jadi karena om dia juga harus owner, bersyukur Karena dia ownernya. sama partner-partnernya juga setuju aja gitu. Jadi solusi dari kami adalah kami sajiin cabai hijaunya, iganya nyusul ya kapan-kapan gitu. Sambel dong. Iya, sambal doang sama nasi. Kalau di rumah lu ada makanan yang selalu dibikin kah? Apa orang tua lu masak? Oh enggak, orang tua gue bukan orang yang masak karena ibu gue single mother, jadi emang nggak ada. Gue dulu juga gede sama nenek gue juga seorang pedagang ya, jadi dia kemana-mana gue nggak ada gue nggak ada makanan khusus, paling ya itu yang basic-basic aja, sayur bayam, opor ayam itu kayak setiap lebaran gue tuh akhirnya gak mau makan opor ayam. Lebaran tahun lalu gue udah mendeklarasikan ke rumah saya nggak mau makan opor ayam, tapi ibu gue suka. Akhirnya Om Well Bikin. kamu harus makan opor ayamku. Enggak, bikinin. Oke. Dan ibu gue happy banget waktu itu makan opor ayam Om Well. Anyway kayak gitu, gue nggak ada makanan spesifik. Ya ini ditunggu guys kolaborasi kita berarti ya nih sop merah nih. Let's go. Oke lanjut lagi. Makanan selanjutnya ini ada teriyaki beef dari Hokben. Teriyaki beef Hokben. Yes. Kenapa Nang? Awalnya gue pikir gue tuh kesel banget kalau misalnya gue dulu ngeband atau gue nge-MC selalu dapat Hokben yang gorengan. Oke. Gue Bukannya egg roll-nya enak banget. egg roll-nya enak tapi kan nasi sama gorengan terus harus nge-MC abis itu ngeband kan kayak nah jadi gue berjanji sama diri gue suatu saat gue akan pantas mendapatkan Hokben yang Teriyaki beef yang teriyaki paling beef premium. yang paling premium set. Wow. Oke. Nah, Karena yang paling premium memang ini teriyaki beef set nih. Betul, tapi pertanyaannya kan ada beef yakiniku, Iya. I believe ya yakiniku, yakin aku maksud gue. Nah, terus ada chicken yakiniku. Kenapa beef teriyaki? Ternyata waktu itu di momen gue lagi berdiam gitu, ternyata ada memori masuk. Hari Minggu pagi ibu gue tuh mesti pergi. Dimana hari itu hari libur, biasanya ibu gue pergi sama ibu gue. Tapi hari itu ibu gue pergi. Sekali-sekalinya dia masak. Sekali-sekalinya dia masak adalah beef teriyaki. Wah. Dan gue makan kayak bener-bener, ibu gue bisa masak. Itu. Tapi bukan beli ya? Enggak. Ibu gue masak. Masak itu di dapur Hokben. Panasin. Enggak. Ibu gue masak dan dia berusaha untuk bikin ini nih mayones. Oke. Jadi akhirnya ya udah beef teriyakinya nggak begitu banyak, nasinya banyak, mayonesnya juga di mangkok yang cukup besar gitu karena mungkin ibu gue nggak, ya udah dia bikin aja mungkin dari majalah resep kali. Kalau dulu kan resep ada di majalah. Iya. Ya itu. Jadi ternyata gue suka beef teriyaki karena ibu gue pernah masak beef teriyaki buat gue hari Minggu pagi itu. Karena gue ingat banget gue lagi makan beef teriyaki itu gue nontonnya kartun waktu itu. Scooby-Doo. Nggak ada, Scooby-Doo dulu di Antv. Scooby-Bibu. Oke. Gitu. Jadi beef teriyaki. Lucu banget ya, setiap makanan tuh punya Iya, punya cerita. Betul, Iya. setuju. yang berbeda-beda. Nah, rasa hoba-hoba kento kan dari lama ya. Iya. Jadi dia udah Itu dulu kan di Blok M kan pertama kan. Iya. Bukan di Sabang.
Sabang. Pertama kali di Sabang. Pertama kali di Sabang. Ya kita harus percaya lebih senior oke lah, mungkin. iya. Masalah umur. Iya benar. Pengalaman bos, jangan ragu. Iya. Iya kalau sibuk apa semua Hokben. Hokben Nomor satu. tuh udah Nasinya layak nih makan. Oh iya. nasinya. Itu pertama yang kayak orang ngomongin gila nasinya enak banget gitu. Iya. Iya, itu sampai sekarang masih belum tahu bagaimana itu caranya. Berasnya beda kayaknya. Bukan rice cookernya yang mahal ya. Rice cookernya harus mahal juga. Nonton berarti podcastnya kemarin. Rice cookernya mahal tuh emang ngaruh ya? Enggak. Wah pengaruh Iya, banget. kemarin karena gue lagi mau buka resto Jepang, terus habis itu kita research ke Jepang kemarin, Ya. belajar sake, sekalian nyobain restoran, ngobrol sama orang Jepang, selalu bilang rice cooker tuh sangat menentukan gitu, dan emang kayak teknologinya beda gitu loh, rice cookernya bukan sembarang rice cooker, jadi akhirnya kita beli rice cooker Jepang gitu di sana. Berapa? Apa? Berapa? Oh, ya kalau di Jepang nggak terlalu mahal loh. Asal jangan salah colok aja nanti itu ngamuk saya. Kalau di dapur bisa rusak. Secara nama tuh Jepang loh. Oh iya betul. Itu beda. beda. Oh beda. Mereknya Jojirushi mereknya. Iya, Lebih Jepang sih namanya. Iya. Ya itu cerita dari beef. Oke, kalau begitu. Tapi bener banget sih pencapaian kalau udah bisa mintanya beef teriyaki ya, bukan nasi gorengan sama. Biarpun enak juga, gue suka banget. Yang gue suka yang spring rollnya kalau gue. Spring roll. Keren. Sama gua. Aku egg roll. Egg roll, iya istri gue Gak juga apa-apa, suka nggak egg roll. ditemenin tapi itu emang enak. Iya. Egg roll best. Yes. Iya, sampai Gua udah fans bisa Hokben. minta yang paling premium. Boleh. Sebelum podcast ini kita research kan, nontonin lu di interview sama di tempat lain gitu kan. Lu pernah bilang kalau yang soal karir itu, lu orang yang tipe bagi 3 selalu. Iya. Duit, kerjaan, Iya. passion, Ah, dan hobi. betul. Kerjaan itu uang, Iya. untuk uang. Iya. Passion itu sepertiga uang, sepertiga hati, sepertiga cinta. Ya itu. Setengah hati setengah cinta. Iya. Dan Setengah duit setengah hati, sorry. iya. Dan juga hobi 100% cinta. Bahkan Iya. lu bisa Ngeluarin ngabisin duit. Iya. Yes. Please elaborate on that. Karena gue liatnya lu seorang yang menjalankan apa yang lu suka selalu. Nah, makanya kayak gua ada di Paleng restoran ini, yaitu sebenarnya passion gua kan. Belum benar-benar menjadi pekerjaan gue. Pekerjaan gua sekarang ya sebenarnya MC. Gua di sana nggak akan banyak ikut campur. Gua akan kebanyakan ikut, kecuali kalau ada yang parah banget dan harus gua tanya, gua akan tanya. Acting itu passion gue. Jadi MC, nge-host. Itu kerjaan. Oke. Tapi lu suka juga kan itu? Iya kan lu kadang-kadang ada MC yang lu nggak. Jadi gue tuh kategorinya tuh banyak pak. Duit oke, acaranya nggak oke, gue sikat. Oke. Itu kan kerja tuh. Yes. Iya jadi nggak usah Ada bedanya tuh ya. oh iya perasaan enggak. Karena menurut gue hobi gue, passion gue tuh butuh didanai. Oh pasti dong. Nah itu makanya. Jadi gue kayak misalnya gue mesti patungan sama istri gue untuk bikin video klip dia atau bikin parfum buat dia. Ya udah, ya itu gue sama istri gue bekerja. Nah kalau istri gue biarkan dia kerja di passionnya dia. Karena yang emang harusnya benar-benar ranah kerja ya gue gitu. Oke. Nah menurut gue tuh itu. Oke. Nah kalau hobi gue. Oh iya, hobinya apa yang mengeluarkan duit ini? Hobi gue sekarang kebetulan udah jadi gratis ya. Gue tuh suka banget makan makanan enak. Jadi udah ke paling resto aja. iya kadang-kadang gue lagi kerja Omel tiba-tiba bawa, wah apa ini om kok linggis ditaruh piring coba makan. Wah linggisnya jadi enak. Omel tuh bisa masak apapun. Pakis, paku payung, paku payung. Sejak kapan ketertarikan sama itu sih makanan? Sebenarnya dari dulu. Karena gua
Hidup gue sampai sekarang tuh adalah termasuk orang yang membosankan gitu-gitu aja. Gue tuh nggak mau. Masa sih? Gue tuh iya makanya gue suka begitu dapat job atau mengerjakan passion gue sebagai aktor karena gue bisa jadi orang lain, mencoba hidup orang lain gitu. Nah terus ya udah gue cukup rutin orangnya. Jadi ya dari dulu sama dan gue kalau ke tempat makan juga sama yang dipesen. Jadi dari dulu tuh gue mengalami elevasi rasa yang jelas. Jadi ya gue tertarik sama makanan, menurut gue itu adalah kegembiraan buat gue. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang lebih memilih apa di masa muda lebih milih teman-teman gue ke alkohol atau party atau apapun, enggak gue makan. Menurut gue tuh lebih fulfilling buat gue gitu. Tapi nggak pengen coba gitu. Nggak coba apa? Keluar dari jalur itu. Keluar dari coba alkohol. kan udah pernah dulu. Oh, udah ya. Udah pernah. Kalau party kan masih wild banget party. Si paling party. Si paling party jam 9 udah ngantuk. Kalau Omel apakah sama seperti gua di industri masak adalah passion gua, kebetulan kerjaannya di situ juga. Saat ini iya. Saat Menikmati. ini. Kenapa bilang saat ini? Karena- Apa sebelumnya bukan? Karena sebelumnya kalau cita-cita dari kecil sih aku sebenarnya suka arkeolog. Arkeolog. Yang betul kayak dokter gigi kayak gitu, aku sebenarnya suka bersih-bersihin karang, ada benda kuno yang harus dibersih-bersihin kayak gitu. Oke. Jiwaku bisa seharian di situ. Pekerjaan yang butuh telaten banget tuh. Iya, berjalannya waktu aku coba. Sebenarnya aku coba-coba masak aja. Tapi kok bisa banyak diterima dan bilang enak. Sampai ini jadi cerita ke belakang ya. Iya. Sampai pernah buka catering. Buka catering yang mana catering kita awali dengan kemampuan yang nggak pernah sekolah makanan, nggak pernah di bidangnya, tapi aku mencoba untuk melakukan itu dan puji Tuhan diterima dan ordernya nggak main-main, 3.800 porsi per hari. Buset. Termasuk Aqua, termasuk pernah dipakai di Astra, Wow. dan beberapa itulah pabrik-pabrik itu di daerah-daerah Cilengsi sana ya. Ini berarti catering kantor ya? Kantor dan pabrik. Iya. Waduh. Itu duitnya sih gede tapi untungnya belum tentu gede. Capek banget. Capek Dan lagi masalahnya katanya. banyak. Masalahnya itu bukan masalah yang kita nggak pikir kan. Saya kasih contoh pamannya, aku masak kacang panjang nih. Kacang panjang tuh aku udah treatmentnya udah pakein air garam nyucinya supaya ada ulet. Begitu dimasak nyampe ke sana uletnya nongol dari dalam. Iya. Iya. Betul. Banyak Karena kan banget porsinya masalahnya. gede. Porsinya Jadi selalu banyak. ada aja. Sekali masak tuh untuk 30 orang berapa kali kayak gitulah. Terus banyak itunya juga gak sih Om kalau catering begituan banyak apa persaingannya? Banyak saingannya. Terus kita sih lebih bermasalah dengan harga ya, karena harga ditentukan itu kadang dengan tuntutannya itu nggak sama. Iya. Dengan harga sekian masih minta lauk tambahan, minta tambahan buah, minta tambahan ini, tambahan kerupuk dan lain-lain. Jadi costnya tipis banget. Iya, betul. Gitu. Om Wel pernah cerita yang paling bikin dia costly itu waktu itu adalah alat makan. Iya, jadi ada satu perusahaan minta garpunya dibikin garpu somai semua. Langsung nyerah tuh ya enggak? Om Wel nggak ambil deh. Gimana? Enggak lah, gue bohong itu. Iya. Dari situ mulai passionnya. mulai bahwa percaya dirinya nongol. Oh, gue ternyata bisa masak ya, gitu loh. Jalan sampai akhirnya Silakan. di tahun 2019 aku gabung sama Sejuk Bakmi dan Kopi. Aku mulai untuk banyak menu yang memang dari aku semua. Untuk ngerubah sambelnya, ngerubah ini, ngerubah taste-nya, ngerubah banyak lah. Situ aku gabung sampai 2024. Oh, terus baru kemarin. Baru setelah itu baru aku buka
kuah-kuah yang di Melawai itu. Beruntutan langsung ke Paling Restoran. Nah sekarang lagi berjuang untuk Paling Restoran. Gimana orang bisa kenal apa yang aku buat. So far sih banyak yang udah terima. Oh iya, pasti. Makanannya enak, belum ada belum ada yang bilang makanannya begini begitu, belum. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Betul. Tapi emang enak makanannya. Terima kasih. Emang enak. Pasti banyak yang balik lagi regulernya. Pasti 100% pasti deh. Nggak perlu apa nanya gimana. Pasti mayoritas tamunya regular guest pasti. Iya kan? Benar. Pasti kan. Benar. Nah yang baru-baru datang justru dari si regular guestnya itu. Dan aku biasanya kalau ada yang tamu datang gitu nggak aku biarin gitu aja. Aku pasti ngajak ngobrol, aku sapa. Kekurangannya di mana itu kan buat perbaikan dari aku sendiri ya. Oh ini kurang ngasih, ini terlalu mahal, sementara sih enggak sih. Semua pada seneng. Kan kalau makanan yang emang kayak target market ini makanan yang mengingatkan kepada keluarga, tapi kan keluarga dan selera masing-masing beda kan. Itunya belum ada tuh begitu tuh. Ada gak? Kan makanan Indonesia, pengalaman saya nih Om, kayak kalau saya misalnya keluarin makanan Manado, terus orang Manado makan, ini kurang ini gitu. Kalau di Manado ini gitu. Biasanya seperti itu dulu saya. Ada gak yang begitu di... Sampai hari ini sih enggak ya. Apalagi kayak rawon gitu ya, aku keluarin rawon. Gila ini makanannya kayak mama aku masak waktu itu. Kayak gitu loh. Dan itu banyak banget yang seperti itu bilang. Ya. Dan terutama kalau dari rawon yang Jawa Timur emang asli gitu, kayak misalnya Sal Priadi deh, nama yang paling bisa kita relate, itu ya happy makan di situ. Terus ada teman kami namanya Rama Suparing, emang gila rawon, itu ya rawon dah. Oke, nice. Kelar, bener rasanya katanya. Iya. Bener. Dia orang Jatim soalnya. Jakarta Bener Timur. rasanya. Cobain guys, Paling Restoran di Walter Mongin City. Oke. Yes. Oke. Ini selanjutnya, ini makan normal lagi nih, kue bikang. Kue bikang, bingka. Apa ini nama Cara bika, ada yang bilang bikang, tapi kalau di aku dulu waktu kecil sih namanya bikang. Bikang. Ini dari daerah. Waduh, kalau dari daerahnya aku nggak tahu. Oke. Tapi makanan ini kan makanan jadul. betul. Ini jadi mengingatkan aku sama nyokap ya. Jadi di keluarga aku itu nyokap itu adalah pendidik VOC yang kental banget. Kalau lu nggak bisa masak nasi, ya lu nggak usah makan. Oh begitu? Nggak bisa masak, nggak usah masak. Jadi keras. Jadi SD itu aku udah bisa masak nasi. Oke, wow. Semua itu. Karena kan aku 13 bersaudara. Yang pertama cowok, terus cewek 6. Habis terakhir cowok lagi 6. Nah di pertengahan itu bokap meninggal, jadi semua harus bangkit. Sendiri. Nyokap yang bekerja keras untuk kita. Nah Bika ini mengenangkan aku karena dia tuh VOC ya, jadi keras banget didikannya. Kalau lu salah, apalagi dalam mendidik tentang mencuri, itu keras banget. Nggak ada. Aku pernah melakukan nyuri apel karena aku tinggal di Malang ya, di Batu, dikelilingin dengan pohon-pohon apel. Kalau udah ngeliat apel yang gede banget tuh merah, petik. Pernah sekali melakukan petik satu, aku makan, dilaporin sama saudaraku. Kalau aku tadi nyuri apel, udah habis, paha semua hitam dengan cubitan dan pukulan kayu. Dan besoknya nggak berani sekolah karena malu. Oh my god. Dan akhirnya tapi nggak nyuri kan? Iya, jadi udah terlanjur. Enggak, maksudnya nggak nyuri lagi, jadi takut. Nyuri lagi kan? Iya. Nah itu. Didikan yang paling keras itu. Iya. Jangan sampai ada yang mencuri. Dia nggak suka dengan satu hal itu. Terus balik lagi ke Bika. Ke Bika tuh nyokap itu suka bikin ini. Nah, jadi kebiasa makan dari kecil tuh ini udah di lidah tuh udah hafal banget. Jeleknya lagi seandainya ini Bika tuh kan cetakannya bulat-bulat gitu ya. Ketika dia congkel itu dia nggak pecah, sekali dia akan ulang, 2 kali dia akan ulang, 3 kali tetap nggak pecah,
berarti adonannya nggak bener, tumplek sama dia semua satu adonan itu. Ini kayak chef profesional ini. Nah, yang bikin kenangan itu kalau dia udah bikin Bika, semua pada ketakutan. masalah Gagal kan? Gagal nggak? Karena kan kalau masak kue dulu kan nggak ngandelin apa kayak SP, kayak Ovennya oven yang dia taruh di atas kompor bukan sih zaman iya, dulu? atas bawah kan. Iya. Habis atas matang pindahin bawah pakai Iya, arang, ya sama. Kayak gitu. Nah kalau ini kan dicetak gitu kan. Jadi kalau istilahnya kalau dia lagi bikin ini bukan sesuatu yang asik bikin kue enggak. Masalah. Itu ngomel nih kalau gagal ya. Betul. Luar biasa. Itulah orang dulu. Cara didiknya membuat orang-orang menjadi jadinya. Jadi seperti Zaman lu masih gak sih pakai apa tough love? tough love. Sama gue Tough juga. love. Masa sih? Apalagi masalah Masih, mencuri. Oh gue sih dulu gak sampai begitu ya. Iya, apalagi kalau mencuri diantem pasti. Gue kalau di dapur karena gue main dapur tuh, terus kan suka lari-lari biasa kan. Kalau mencahin gelas saya wah udah habis itu. Gue tuh kecil. Tangannya gitu, jewer. Sorry gue motong. Tadi gue kecil itu pernah masuk ke salah satu kakaknya kakek gue itu punya catering dulu. Dia bikin flah. Gue masuk ke situ. Sekarang gue bisa ngeluarin flah. Pantas mirip puding. Kayaknya coklat gitu ya. Oh my God. Diomelin dong. Ya udah gimana. Ya, jadi ini sekarang bukan gue, ini tuh hologram. Ayo. Oke. Luar biasa nih cerita. Ini last nih. Ini sop janda. Sop janda. Sop janda. Ini dari kuah-kuah. Yes. By Amal. Ini outletnya Amal Benar. dong. Benar. Wah, luar biasa. Kenapa? Gua udah lama enggak. Jadi gini, gue pas nentuin ini, gue mau saper atau ini ya. Oke. Karena dua orang yang gue kenal ini bikin gue merasakan sesuatu lagi di otak gue gitu pas makan. Terus gue mikir kayak, Gimana tuh maksudnya? iya ini pas gue makan kuah-kuah gue melotot, gue kayak kok bisa begini? Kok bisa begini gitu? Wanginya, rasanya, dagingnya, charity-nya. Lo tau kenapa charity? Segini 50.000. Hah? Karena buat dia, Yayasan berarti ini kuah. karena buat dia semua orang berhak makan enak coba. Orang baik. Nggak usah diomongin, orang baik nggak mungkin ngomong orang baik. Nggak usah disclaimer. Berarti ini udah lama nih kuah-kuahan dari tahun berapa? Udah setahun ya? Setahun. Udah setahun ya. Berarti makanannya semuanya kuah-kuah gitu. Ya, itu juga sama kok aku iseng itu sama Om Leo. Lagi ini Blok M rame amat sih gitu loh. Ada apaan sih nih? Akhirnya kita jalan ke Blok M. Emang bener rame. Rame. Terus kita buka yuk. Buka apaan? Kita jual sop janda aja, lucu. Oke. Kita cari-cari nggak ada tempat yang bisa welcome sama kita, semua udah pada penuh. Akhirnya kita muter di Melawai. Lantai dasar toko-toko emas itu, pas kebetulan di pojok tuh ada yang kosong. Dan orang bagian adminnya pas turun juga, terus dia tawarin itu, deal, buka, jalan. Oke. Sampai hari ini si puji Tuhan rame di pojokan ya. Saya nge-handle konsultan di outlet atasnya. Oh. Apa Bora-Bora? Enggak, Bura-Bura itu koktail bar gua. Oh gitu. Iya, itu koktail bar gua. Kalau ada namanya Cahaya Abadi, restoran Oh, Chinese. Cahaya Abadi. Restoran Chinese. Ini sop janda tuh apa? Boleh dijelaskan? Yang aku tahu sih sop janda itu singkatan sop Jawa Sunda ya. Oke. Dia identik dengan cabenya yang banyak. Harusnya tuh panas. Iya. Terus sambelnya tuh dituang semua dan dia ada rawit-rawitnya kan. Ada rawit-rawitnya terus pakai jeruk. Asam, pedas, gurih. Ciri khasnya itu. Nah, aku
rubah menjadi ke yang itu kan iga ya harusnya ya. Atau daging lah, ada yang pakai daging doang dipotong-potong dadu. Nah aku lebih suka ke tulang-tulang yang muda itu. Karena enak digigit kan bunyi itu. Enak, nutuk-nutuk. Nah tapi kalau dari banyak publik yang sepakat sama Om Well soal Jawa Sunda itu. Tapi ternyata waktu itu kami kedatangan food technologist ke Paleng Restoran. Karena Iya. sub janda aku dibawa ke Paleng Restoran, dielevasi lagi sama Om Well secara ingredients karena kan harganya berubah, jadi boleh improvementnya lebih dinaikin lagi. Terus ketemu sama seorang food technologist dari timnya Om William Wongso. Terus dia makan, nah ini kayak gini nih, kayak aslinya. Gue tanya dong, aslinya tuh emang gimana? Di Cikarang ada ibu, gue lupa namanya siapa. Kalau lu googling sekarang tuh masih ada sop janda di Cikarang ya kalau nggak salah. Nih ntar koreksi aja nih, ada di sini ya kalau gue salah. Atau di kolom komen, keren, YouTuber. Nah, jadi yang otentik tuh seperti ini rasanya, cara buatnya, dan ada ternyata dia menjabarkan ini tuh sebenarnya ada kemis technical lah. Wah soal makanan dulu ngejelasin panjang lebar. Kalau nggak salah Jalan Sutra. Alam Sutra. Jalan Sutra ya. Iya kalau nggak salah itu. Nah terus ya udah akhirnya dia bilang ya ini nih harusnya seperti ini sop janda. Gue denger itu gue terharu banget sih. Dan ternyata Om Well emang pas tanya Om pernah kesana, pernah dia ternyata. Jadi nguliknya sampai sana dan dibuat lagi-lagi gayanya dia. Luar biasa. Jadi tanpa ngilangin memori orang yang asli. makan. Jadi kayak gitu. Nah kenapa namanya sop janda? Karena emang si ibunya emang beneran janda gitu. Jadi bukan Jawa Sunda itu bukan. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi akhirnya si Mas food technologist itu bilang ceritanya seperti itu aslinya. Dan dia bingung mau ngasih nama apa si ibunya. Udahlah sop janda aja gitu. Gitu. Jadi ada 2 versi cerita, silakan tulis di kolom komen mana yang kamu cocok banget di telinga. Yoi. Karena yang penting asumsi. Oke. Nah ini sebagai penutupan, itu ada pertanyaan dari pendengar Legends Radio Podcast. Terima kasih guys, thank you very much for the questions. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Agria_PNG. Untuk Mas Danang dan Om Heri, adakah momen berkesan atau paling diingat tentang makanan selama perjalanan karir di luar makanan yang tadi? Apa ya? Makanan yang paling memorable biasanya, bukan yang paling enak. Kalau yang enak mah banyak Mas. Sebenarnya tadi gue mau kurang ajar. Jadi salah satu makanan yang memorable banget itu adalah Akira Back Steak. Gue suka banget daging. Akira Back itu gue makan di ulang tahun pernikahan sama istri gue. Dan sampai sekarang kami masih bercita-cita untuk makan lagi di sana. Karena harus nabung kan ya Pak. Kami makan di sana itu kami benar-benar kayak wow. Dan itu salah satu core memory sih. Dan kalau yang ada hubungannya sama Paleng Restoran, waktu itu banyak sekali Om Well bikin sesuatu yang gua nggak suka. Pastel tutup, gue bilang kayak makanan apaan sih gitu. Jadul banget pastel tutup. Gue nggak suka gitu. Terus gue makan punya dia. Oh pastel tutup Om Well jadinya. Gue suka pastel tutupnya Om Well. Opor. Gue makan opornya Om Well. Jadi gue kayak krecek. Gua nggak suka krecek Om. Gua bukan pemakan krecek. Gue suka banget makan krecek. Jadi gue tuh krecek random. Terus gue masak Om Well kayak ya udah, nih gue bikin krecek. Yang lainnya putus bukan karena gue kenal dia, bukan karena gue orang Paleng Restoran atau kuah-kuah. Tapi ya gue beneran. Gitu. Jadi banyak. Buktikan sendiri, datang makan. Boleh. Ya. Jangan datang nanti kami ketagihan. tunggu. Kalau Mel? Yang kesini ya, masa-masa kesini yang berkesan itu adalah sotomi yang di dekatnya Better Shape. Karena itu yang mempersatukan saya, Danang, Genus, Riko tuh PT kami dulu. itu. Oke. Kita sering
makan bareng di situ. Dari situ berlanjut Habis nge-gym tuh. sama minum kopi di mana tuh? Yang dekat situ. Minum kopi di ini Lewang. Oh, di Lewang. Lewang. Wih. Oke. Kita tuh selalu di situ makan apa namanya telur yang bulat. Kroffel. Saint apa gitu. Itu. Oke. Uber. Uber is egg. Oui. Uber. Oke, pertanyaan kedua dari RS Panji. Bagaimana cara Danang dan Chef Heri menjaga kalem dan tetap cool ketika hingar-bingar orderan masuk kalau lagi rame? Kalau dari aku kebetulan banget aku dalam di kitchen itu ngatur ya bahwa makanan itu nggak boleh keluar lebih dari 10 menit. Jadi sebanyak apapun bangkunya kan cuma 50 di bawah, atas 20. Jadi itu full pun kita siap. Itu yang membuat kita lebih tenang. Timnya saya ajarin dengan awal mentalnya aku kuatin dulu. Jadi kalau saya teriak-teriak yang nggak sopan itu mereka udah tahu. Tujuannya bukan benci sama personal dia, tapi aku mendidik mental dia supaya kuat. Karena di dapur kalau udah nggak kuat mental kelar. Setuju. Wow. Dengerin. Setuju sekali. Ada cerita pasti Kakak Ray ini kok sampai diteken banget setuju gitu karena Khususnya zaman sekarang nih, Iya. Omel, perbandingan aja nih. Zaman sekarang kayak orang-orang dapur yang baru, yang mau baru terjun itu beda banget menurut saya sama let's say 8 tahun yang lalu mentalnya. Mentalnya. Saya tiap hari dimaki-maki karena saya sering bikin salah pada waktu mulai. Karena ya kan baru ya, pasti bikin salah terus dong gitu kan. Tapi saya nggak pernah abis diomelin, abis itu saya ngilang. Dan saya ngilang tanpa kabar, saya nggak pernah tuh. Kalau sekarang Sesakit apapun. iya, banyak. Dan kalau zaman dulu mah main tangan. Bukan orang tua doang yang main tangan, bos. Kalau di dapur kadang-kadang main tangan juga gitu kan. Nggak pernah saya kepikiran besok gua nggak masuk gitu. Nggak kepikiran, iya service takut gitu, jadi nggak salah. Kalau sekarang makin banyak gitu. itu karena kamu nggak woke. Karena kamu tidak mementingkan work life balance. Nah itu dia. Itu bukan sih mitos work life balance. Makan lagi Mana ada work life balance? Priority. Lu kerja melulu. Ya. Iya. There's no such thing as work life balance. Kalau mau libur ya udah liburan aja, nggak usah kerja. Tapi nggak bisa dibilang 50-50 toh. Kalau liburan terus bagaimana? Dan gue bukan tipe kalau orang yang pergi berlibur. Jadi gue sama istri gue tuh punya cara menyeimbangkan sendiri gitu. Jadi istri gue yang ekstrovert dan gue introvert gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana cara work life balance ya mau nggak mau gue harus bikin ruang sendiri di kepala gue. Misalnya nih gue lagi dapur tadi pertanyaannya Mas R-nya tuh Raka ya, Raka Siga Panji nama panjangnya. Nah jadi enggak itu teman gue soalnya. Iya. Nah terus gue caranya adalah begitu lagi rame banget gitu, gue kan suka biasanya di depan serve. Nah gue tuh mikir kayak oh ini bakal selesai, jadi santai aja satu, sama begitu ada waktu stop sebentar, gue akan bikin ruang gue sendiri di mana suara tuh hilang. Oke. Ya udah gue nikmatin aja dulu kesunyiannya, habis itu gue gerak lagi kayak gitu aja. Karena balik lagi kontrolnya di lu sih nggak di luar sih. Betul. Menurut gua. Setuju. Gimana menurut gua? Hah? Ya bagus. Oh iya. Iya. I have to say, gue kaget waktu ngelihat lu ngelayanin sih. Karena gue pikir ya owner ya kan nggak ngikut-ngikut gitu, bukan orang operasional. Ya kalau buat gua pribadi ya ownership itu ya gua harus turun bantu tim. Bagus gitu. bagus. Makasih ya Kak. Itu kaget maksudnya itu it's a compliment ya. Oh iya. Iya. Makasih Kak Kari. Ya kalau misalnya Om Heri atau gua ya kan kita emang bidangnya gitu kan beda lah gitu. Tapi jujur gua kaget waktu lu nyapa gua gua nggak tahu lu inget gak sih? Ingat. Tapi lu nyapa gua kaget sih. Gua kayak kan gua sama teman gua tuh gitu. Terus habis itu kayak, wih
Ray Jensen makasih udah datang. Gue kayak, dia tau gue coy. Gue tuh banyak nggak tahu. Gue tau lu dari Genus. Jadi kayak pas gue ngeliatin tentang lu, oh gokil juga nih orang gitu. Iya. Gue sudah mendengarkan lu dari gue SMA. Yes. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak begitu. Kesannya urutan tuanya jadi gini. Terima Gue kasih, it's an honor sampai terima di sini. Sama juga Omel. Makanan Omel di Paling Resto enak banget. Terima kasih. Menurut saya konsepnya dan eksekusinya tepat. Mengingatkan saya sama makanan dulu yang dimasak sama oma saya. Terbukti lagi di Sop Merah. Next kita kolaborasi. Terima kasih. Gitu. Aku tunggu. Yes. Thank you. Terima kasih Ray. Terima kasih. Thank you Nang buat cerita-ceritanya. Menarik ya, dan ngebuktiin setiap makanan biarpun makanannya sama ceritanya bisa sejuta cerita beda-beda. Setuju. Yes. Terakhir promosi Paling Restoran silakan. Silakan Bapak. Silakan, mewakili. Jadi untuk semua yang menonton hari ini tolong di subscribe, dinyalakan loncengnya Terima Ya. kasih. supaya buttonnya jadi gold. Wih, amin. Thank you. Dan jangan lupa mampir ke Paling Restoran, itu rumah lo buat sementara sebelum lo bener-bener pulang ke rumah lo. Yes. Di sana lo akan dimanjain dengan palet rasa dan juga aroma yang bikin lo betah sebentar, relax sebentar, kabur sebentar. Itu diperjuangkan sama Omel dan tim. Jadi silahkan nikmati karena itu tercipta buat lo. Yes. And shout out juga buat Genus. Genus ya. Ya. Yes. Kemarin podcastnya ya banyak banget yang nonton juga happy bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol. Semoga sukses. Terima kasih. Terima Lu kasih. juga Kak Kare. Terima kasih. Pasti balik makan lagi. Gue tuh sampai kayak karena kan omah gue yang ngajarin gue masak tuh kan dia kan mamanya mama gue. Gue pengen bawa dia ke Paling Restoran. Mau dong. Emang Supaya itu dia didesain nyobain buat lagi. orang-orang Iya, yang supaya dia nyobain lagi. Yes, ada di Walter Mongin sini guys. Instagramnya di mana Nang? Paling Restoran. Paling Paling Restoran. Yes. Walter Mangunkusujo nomor 36. 36. Omel ada Instagram? Siapa tahu mau follow, nanya-nanya, diskusi. Follow dong. Sebentar lagi Omel di akan Harry 2140. Apa? Harry 2140. HERRY 2140 Yes, dan Instagram lu di Danang Gold Luck. Danang Gold. Gold Luck. Luck. Kalau lu ke Danang DA2 berarti itu Danang yang nyanyi dangdut. Nggak apa-apa juga follow dia. Yes. Nggak ada masalah. Oke, guys, terima kasih yang udah dengerin dan yang udah nonton episode kita kali ini. Make sure main ya ke Paling Restoran, follow Instagramnya. Kami selalu menunggu. Yes, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.